Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Gimana hari ini? Semoga baik-baik aja semuanya ya. Kita mau mengucapkan turut berbelasungkawa. Kemarin ada satu gedung perkantoran di Jakarta, kebakaran 20 orang meninggal Keramat dunia. Jati ya. Iya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan Tragis semoga sekali sih. mereka yang meninggalkan kita diberikan tempat terbaik dan juga husnul khotimah. Dan kita tuh sedihnya ngelihat mereka yang berpulang ini karena sedang mencari Jalan nafkah keluar. dan juga rezeki ya untuk Iya. keluarganya, betul. Dan mereka meninggal dunia bukan karena ya memang kebakaran, tapi karena kabarnya menghirup asap yang begitu pekat Pasti. di Mereka cari jalan keluar Iya. karena stuck ada di atap. Semoga baik-baik aja. Hari ini para pejuang rupiah, para pejuang nafkah ya. Semangat semua buat semangat keluarga. Tapi juga dari Selalu dalam lindungan Allah kita ya semua Rabbal ya. Alamin. Tapi juga dari kejadian itu yang harus benar-benar dipelajari adalah pembangunan sebuah gedung. Dari emergency exitnya harus dipikirkan, liftnya seperti apa, karena mungkin tidak ada itu jalan keluar penting. lain. Benar Iya ya. betul, itu kayak sebuah ruko yang ditinggiin simulasi gitu. juga. Drilling ya kalau di luar Iya, negeri itu betul. ya. Pada Ada naik di atas simulasinya. orang-orang. Ya. Sobat Ambiar yang pasti kita berharap buat Sobat Ambiar yang hari ini bekerja semangat selalu, semangat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu memberi kabar untuk keluarga karena kabar adalah satu hal yang sangat dirindukan bagi keluarga yang mungkin udah lama ditinggalkan sama Sobat Ambiar hanya untuk sekedar tentu saja mencari rezeki ya. Iya. Dan berbicara mengenai kehilangan, kehilangan juga mengajarkan kita bahwa sebetulnya hidup ini hanya sementara dan kita hanya singgah. Di tanggal 29 November yang lalu kita kehilangan seorang selebriti Gary Iskak yang meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan sang istri, ini dia Richa Iskak. Halo Teteh. Betul Teteh. Richa, mendengar kabar di tanggal 29 November, kami syok, kami berduka, kami pun juga bersedih pasti tentu saja. Dan kami di sini mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga Richa sama anak-anak diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan. Dan kami doakan insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin. Amin ya. Richa, jaket siapa itu? Jaket almarhum. Masya Allah. Lagi aku pakai. Waktu datang ke sini memutuskan untuk pakai jaket ini, pas mau pakai dan saat pakai itu apa perasaan? Nggak tahu, tiba-tiba klik ada yang mungkin almarhum kali ya. Beliau kayak biru. Ya udah aku pakai ini. Hari ini tepat 12 hari hidup lebih. tanpa almarhum ya. Ya. 12 hari pertama apa rasanya? Kayak masih ada aja sih. Iya. Kayak masih, karena kan kawan dalam Islam itu sampai 40 hari masih ada sama kami. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita akan lihat terlebih dahulu bagi-bagi Ambiar mengenang Gary Iskak. Ke sini biasanya samping ada suami ya. Kayaknya belum lama deh kesini. Iya, belum lama betul. Belum Iya. sama anak-anak ya. Betul. Richa, Bulan lalu. Iya. boleh diceritakan kronologisnya seperti apa yang Richa ketahui? Jadi itu hari Jumat, aku kan pas banget lagi ada event. Udah izin sama suami, ayah aku ada event ya tanggal segini. Iya ngomongnya udah seminggu yang lalu tuh. Terus ya udah pada hari itu sebenarnya beliau itu sudah selesai syuting kan sama Demian. Jadi emang kayaknya mau spend time sama keluarga gitu. Tapi kan aku nggak bisa. Terus anakku yang kecil lagi main di rumah temennya. Si kakak juga habis pulang sekolah nongkrong sama teman-temannya. Terus pas sampai rumah, ayo kak mau nonton. Jadi kan beliau itu sering suka nonton kan, nonton bioskop. Terus ya ayah aku capek. Ya kakak kan ayah pengen nonton sama kamu gitu. Terus mungkin waktu itu almarhum memang mungkin tidak mendapatkan ya, gue pengen spend time sama keluarga nih tapi pada pergi. Nyesel sih sebenarnya tapi ya sudah udah kadarullah ya, udah jalannya Allah. Terus kemudian beliau ya udah gue nongkrong aja. Jadi hari itu memang beliau tuh lagi libur. Oke. Udah nongkrong aja main ke bengkel. Jadi ada bengkel temennya daerah Rempoa, terus habis di rumah mamah main, mampirlah ke situ. Terus karena kan aku tahu suamiku ya, karena udah lama gak naik motor ereking itu kan. Bisa kali ini iseng pinjem dong mau nyobain. Kakak maksudnya. Oh dia. Iya, almarhum. Iya ya. Aku udah pergi kan yang sore itu habis asar. Terus dia nyoba tuh kayak test drive lah udah lama berapa tahun gitu kan. Wah enak nih, dia sempat balik lagi. Jadi kayak cuma bentar doang,
Terus dia balik, mungkin dia ngerasa enak nih ya rackingnya, pinjem dong mau ke rumah ambil baju sebentar gitu. Oke. Ke rumah, terus temennya bilang, bang saya temenin ya. Nggak usah, nggak temenin bang, abang nggak pakai helm. Udah nggak usah, yaudah kalau mau temenin, gue jalan duluan, dia di belakang. Jadi sebelum temennya mau naik, almarhum tuh udah jalan duluan. Cepet banget tuh, ngoeng gitu, udah ngebut banget gitu. Terus kan itu jalurnya bisa dua ya, ada yang lurus, ada yang belok kiri, sama-sama tujuannya ke situ. Entah kenapa beda arahnya, jadi temennya yang belok kiri, terus almarhum lurus, kemudian belok kiri ya itu yang ke arah tempat cuci mobil. Ini kejadiannya di situ. Sampai temennya tuh udah sampai komplek aku. Nanya sama security, Bang Gary udah lewat belum? Nggak ada bang. Udah sampai komplek Sudah duluan. sampai, jadi karena beda jalur kan. Beda arah. Jadi dia nggak tahu dia kejadian nggak itu, tidak tahu, melihat ya. karena beda Karena jalurnya. beda jalan. Iya, iya, Kenapa iya. kok beda jalannya? Berarti Bang Gary nggak langsung ke rumah ya Kak? Mungkin masih pengen. Kayaknya kalau dari tracknya ya, karena dia bawa erek yang dia pengen. Iya. Kebut-kebutan dulu. Iya, dia memang melewati agak jalan muter. yang enak Iya. tuh, Iya. yang ada challenge-nya mungkin ya. Kalau yang lewat jalur yang sebelah sini ya biasa, jalannya kecil Oke. dan banyak polisi tidur. Baik, temennya udah sampai komplek, tanya security, almarhum belum juga sampai ke Iya, rumah. iya. Kemudian Langsung dia feelingnya nggak enak. Nggak lama dari situ ada kabar langsung. Rica pertama kali dapat kabar dari siapa? Dari temennya yang bareng sama almarhum ke bengkel. Artinya itu temennya mencoba untuk menyusuri jalanan kemana kok nggak ketemu ya? Iya. Akhirnya dikabarin, udah langsung menyebar beritanya. Jam berapa dikabarin? Kurang lebih jam 1:30. Setengah dua pagi ya. Dua. Itu Rica langsung menuju tempat kejadian perkara atau langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit, karena kan aku tuh baru sampai rumah jam 12 yang sama saya itu kan kita bisa ada acara, terus pas bubaran bola tuh macet banget jadi telat sampai rumah. Jam 1-an gitu 1:30 aku baru mau tidur, baru berapa menit, 5-10 menit tiba-tiba bun dari pagar temennya ngasih tahu. Temennya. Di rumah Temennya. sakit keadaan almarhum seperti apa saat Rica tiba di sana? Pas aku datang udah di IGD, pas aku masuk nggak Sempat kuat sadar nggak, karena Kak? Maksudnya ngobrol sama nggak sadar sama sekali karena itu darahnya sudah banyak dari hidung, dari mulut udah banyak banget. Aku tuh nggak bisa lihat darah kayak oke aku harus gimana, aku panik kan, jadi oke aku tenang dulu, ya udah aku cuma lihat, aku balik lagi, aku duduk di IGD. Oke. Kemudian ada tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit. Ada, jadi karena pendarahannya ongoing, dia nggak berhenti karena pembuluh darahnya pecah, itu nyambung ke penyakitnya yang sebelumnya, pecah, kena benturan, terus dari pihak rumah sakit, dari dokter jaga bilang, kami hanya bisa tindakan inkubasi, oksigen, Oke. ya itu aja. Tapi pendarahannya ongoing nih Bu, itu aja nggak bisa Nggak bisa di stop, berhenti. nggak bisa. Maaf Kak, katanya kemarin sempat dengar kabar tapi itu benar atau enggaknya pada waktu di tempat kejadian perkara itu sempat didudukkan gitu ya, sempat didudukkan gitu loh, maksudnya pas Diberikan, jatuh iya. ya didudukkan Diberikan dikasih bantuan. Iya. Dikasih bantuan supaya CPR misalnya. CPR. Kalau waktu pas di IGD sih belum ya, Oh enggak. jadi hanya Berarti udah nggak mereka sadar sebenarnya ya. memang sudah tidak sadar, tapi memang Oke. itu aja sih dokter itu dia sibuk biar berhenti aja darahnya. Baik, yang artinya tindakannya hanya itu saja yang bisa dilakukan sampai dengan Gary Iskak menghembuskan nafas terakhir. Rica ada di sampingnya? Pada waktu itu aku telat sampainya. Telat. Jadi kan itu kita dari malam, kita standby di situ sampai pagi. Kemudian aku sempat pulang sebentar. Oh pas ditinggal. Iya, aku sempat pulang sebentar karena aku juga mikirin anak-anak, so aku harus balik lagi. Iya. Kita semua belum pada tidur, akhirnya pas sampai sana udah nggak ada. Oh. Saat pulang dulu sebentar ke rumah untuk memastikan anak-anak dalam keadaan baik-baik saja, Rica bilang apa ke anak-anak saat itu? Cuma bisa bilang doain ayah aja, ayo kita jalan lagi. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9 Pas aku datang, 9 pagi. aku kurang baru lebih ya. tahu, iya. Kemudian Nggak, dimakamkan. bukan by phone. Gary udah nggak ada nggak. Jadi kayak Ica kamu sekarang kesini, Bun kesini Bun. Itu feeling pasti udah kuat ya. Iya. Dan dimakamkan selepas zuhur. Wafatnya itu jam 9.24. Dimakamkannya Dimakamkannya itu pada asar. pada asar ya. Oh pada asar baik. Kan Iya, kita karena kan proses dimandiin ya segala ke macam ruang waktu. jenazah, dibersihkan, Sobat dimandikan. Ambiar, kita mau kasih lihat
Ini proses pemakaman almarhum. Tapi hebat ya anaknya Teteh. Dia menguatkan, dia ngeliatin mamanya gitu. Hebat. Kalimat apa yang keluar dari anak kamu saat itu mencoba menenangkan Hebat. Richa? Ade itu nggak ngomong apa-apa sih, cuma memang she's the sweetest person aja gitu, emang manis banget anaknya. Karena memang aku di rumah juga men-treat anak-anak seperti itu. Almarhum juga, jadi kalau salah satu di antara kita lagi sedih, lagi bete, lagi kesel, udah bun, terus dadanya bisa pusap, sini peluk, sayangnya ayah, sayangnya bunda gitu-gitu deh. Jadi mungkin ya anak kan tergantung kami ya orang tua ya, mungkin dia copycat juga, jadi ya dia melihat orang tuanya nge-treat aku seperti itu, ya dia mencontoh. Sepertinya sih begitu. Kak, waktu malam-malam ini sempat WA nggak, maksudnya kabar-kabaran, kan kakak ada acara, suami juga Itu ada masih acara. WA. Oh masih WA? Masih. Chat terakhir Jadi apa? aku tuh lagi di event tuh gini mulu sama beliau. Bun tolong pesenin obat ya. Bun tolong liatin dong film ini jam berapa ya. Bun ini nih. Iya ya Allah bawel amat sih kayak gitu-gitu sih. Iya ayah iya. Bun ini iya pelan-pelan satu-satu aku bilang gitu. Yang ini nggak ada filmnya, nanti obatnya aku pesenin. Oh ya udah gitu sih. Kan masih chat-chatan itu terakhir. Nggak ada firasat sebelumnya kak, mimpi atau apa, ada firasat kakak sendiri? Kalau beliau masih ada sih ya, mungkin kita nggak bakal mikir itu firasat, sama sekali nggak ada. Tapi mungkin beberapa bulan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya tuh udah kayak dikasih sign aja sih. Cuma Apa kan aku nggak misalnya? mungkin denial. Misalnya? Waktu Lebaran tahun ini ya, berarti ya belum tahun lalu ya, masih Iya, tahun tahun lalu. ini. Kan anak-anak tuh semua kumpul di rumah, semua kumpul di rumah. Terus anak-anak sambungku tuh pada bilang, ayah aku pulang dulu ya, mau nginep di rumah abang gitu. Dan aku nggak pernah, anak-anak juga nggak pernah lihat ayahnya semarah itu. Biasanya kalau marah, apa sih kamu, kenapa sih gini-gini, itu enggak. Kenapa pulang? Melotot matanya. Marah. Kamu udah jarang kesini, udah jarang nengokin ayah. Ngapain di sana? Nginep di sini semua. Pada diam semua, pada nunduk. Iya, bawa ambil bajunya, nginep di sini. Nanti kalau Lebaran tahun depan ayah nggak ada gimana? Aku yang, aduh kenapa ngomongnya begitu ya. Tapi memang semenjak beliau berhijrah itu memang yang dipikirkan itu selalu kematian. Ya insya Allah ya kalau umur ayah masih ada, kayak gitu-gitu selalu ngomongnya begitu. Itu beberapa tahun yang lalu selalu ngomongnya seperti itu. Richa, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, nanti Richa boleh ceritakan. Richa Iskak alami perubahan dari sosok Gary Iskak. Curhat ngerasa capek sampai susah makan. Gimana curhat capeknya Teh Richa? Karena penyakit almarhum itu kan membuat semua organ tubuhnya nggak enak. Ya, dia kan sudah banyak, tubuhnya itu dalamnya sudah hancur sebenarnya. Cuma kan dia tetap fight buat keluarga. Gua harus bisa. Jadi dia tuh sering banget curhat, capek kan dia sudah drain ya di rumah. Kan di luar itu dia berusaha, gue baik-baik aja, gue sehat. Maksudnya linu-linu gitu badannya? Iya, capek badan. Capek semua. Jadi kalau sakitnya sudah mulai fungsi tubuhnya drop, berkurang, ya, ke-moodnya berubah, kesemuanya berubah termasuk sampai, makan ya, iya termasuk kayak, males kayak gitu-gitu. Dia tuh sebenarnya suka makan, cuma kalau udah moodnya udah turun, dikasih apapun pasti nggak mau. Tapi di luar dia tidak mau memperlihatkan itu. Gitu. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Kenangan terakhir Gary Iskak sempat pamitan dan beri hadiah kepada anak. Pamitan gimana maksudnya? Almarhum itu ada satu kebiasaan kalau mau jalan, mau pergi. Kalau kita kan pergi, jalan dulu ya, pergi dulu ya. Kalau beliau enggak, Bun,
pamit dulu ya. Aku marah dong, kayak ambigu aja gitu. Bahasa itu tuh Kalimat nggak enak. ya, betul Iya. betul. This is your home. Kamu balik lagi ke sini ngomongnya jangan pamit, nggak boleh. Kan bisa bilang jalan dulu ya. Gitu. Oh iya enggak, maksudnya jalan dulu. Ya nggak gitu, Bunda nggak suka. Aku bilang gitu. Nah terakhir yang pas aku pergi yang hari Jumat itu cuma ada kakak di rumah. Sempet kasih beberapa barang. Ini barang ayah, kamu jaga ya, barangnya bagus tuh buat kamu nih, hadiah buat kamu. Apa itu? Ada topi, ada baju batik. Karena kan kakak tuh kan sudah remaja ya, Iya, jadi iya. barang-barang ayahnya juga bisa dipakai sama Bisa dia. muat dia. Ya udah ayah pamit dulu ya, ngomongnya begitu. Terus kakak bilang sama aku tuh belum sempet salim loh, tapi ayah buru-buru jalan. Tapi anak-anak sekarang gimana di rumah? Kan biasanya ada anak yang hari H, hari besoknya kuat, tapi nangis gitu baru ya, Ki. berasanya baru sekarang gitu, atau enggak? Atau yang salah satu? Mungkin melihat akunya sudah bisa tegar dan kuat ya. Iya. Karena kan aku juga harus kuat buat anak-anak. Tapi kenapa Terica sekuat ini? Ya itu yang membuat aku pun tadi mau bertanya. Hebat loh. Bahwa hijrahnya seorang Gary Iskak kemudian mengingat mengenai kematian, disadari atau tidak pasti menular kepada sang istri yang pada akhirnya mempersiapkan secara hati ya bahwa kemelekatan itu satu hal yang harus kita lepaskan. Iya, iya. Tidak ada yang abadi. Akhirnya akan kembali kepada sang Khalik, Pasti. sang pencipta. Pasti. Yang membuat Richa tuh kuat Tabah, apa sih gitu. tabah. Dari semua yang hadir di sini kehilangan orang tercinta, kami bisa bilang bahwa Richa adalah salah satu yang kami lihat begitu tabah untuk menghadapi Iya. ini. Walaupun nggak tahu kalau Kalau di hati rumah, kita, atau hati lagi pasti sholat hancur. lagi apa. Tapi Iya. kan bisa sekuat ini kan luar biasa. Satu yang diajarin almarhum itu selalu bilang pikirin akhirat dulu Bun, kalau kamu udah mikir akhirat nanti dunia kamu akan ikutin sendiri. Terus aku juga mikir bahwa kita kan di sini hanya rumah sementara ya. Singgah. Nanti akan balik lagi ke sana dan bukan punya aku. Jadi Iya, kalau aku terus-terusan nangis, sedih itu udah pasti, berduka itu udah pasti. Tapi kalau aku nggak ikhlas, kasihan almarhum di sana. Itu aja. Kalau aku masih ngeraung-raung setiap hari, kasihan almarhum nanti nggak tenang di sana. Pasti akan ada tuh nitip pesan dari mimpi atau apa, itu pasti nggak bakal tenang. Sudah dimimpi. Sampai saat ini belum, tapi lewat teman dekat. Oh maksudnya Kak, mimpi ke teman kakak gitu? Iya, Apa cerita yang dia sampaikan? masih nanyain aku terus, masih mikirin aku terus. Aku bilang udah, nanti kalau datang lagi teteh, aku titip pesan, nggak usah dipikirin, aku udah tenang, aku udah kuat. Karena kalau aku nggak kuat, kasihan anak-anak. Ya betul. Richa, kita juga punya kenangan tentang almarhum di pagi-pagi ambiar saat bersama dengan Banyak. Richa. Kita mau kasih lihat dulu ya sebentar. Iya. Ya. Sekarang semuanya sudah berubah. Apa yang paling dirindukan dari almarhum? Pelukannya sih. Itu aja. Sorry. It's okay. Take your time. Nih, tadi aku udah nahan, nggak bisa juga ternyata. Maaf. Gak apa-apa teh. Ya, itu aja. Richa masih kuat? Insya Allah. Kita boleh Masih lanjut? kuat. Boleh. Sobat Ambiar, mengenang Gary Iskak almarhum. Richa, kita punya sebuah tayangan untuk Richa.
melepas tangis terkadang bisa meredakan atau juga mengurangi beban yang ada dalam pikiran termasuk juga hati. Richa, Iya. kalimat apa yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari almarhum? Apa ya? Beliau selalu bilang jangan nyerah ya bun gitu. Karena beliau itu satu-satunya orang yang selalu nyemangatin aku kalau lagi down. Even kayak kita lagi, ya namanya rumah tangga pasti suka yang berselisih lah, beda pendapat gitu. Kalau kadang lagi kesel, aku lagi kesel sama dia tapi dia yang nyemangatin. Bunda udah ya jangan marah-marah terus, bunda udah jangan nyerah ya sama ayah kayak gitu sih. Richa, kita ya. boleh berpindah tempat. Kita mau mengajak Boleh. Richa Boleh. Punten. dalam suara kerinduan. Gimana? Melepaskan kerinduan, melepaskan rasa apa yang ingin disampaikan. Seandainya Richa bisa menyampaikan sesuatu untuk almarhum yang belum sempat tersampaikan, diangkat teleponnya dan sampaikan. Silakan. Assalamualaikum ayah. Ayah yang tenang di sana, kuat-kuat, jangan khawatir sama bunda dan anak-anak. Insya Allah ada Allah yang selalu menjaga. Bunda hanya kangen sama pelukan ayah, sama semua pesan-pesan ayah buat bunda. Sabar di sana, yang kuat. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. You are really tough. Kamu Thank kuat you. sekali. Ya, luar biasa. Kita berharap itu pun yang dirasakan oleh anak-anak. Terima kasih Richa sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Sekali lagi kita juga minta doa dari Sobat Ambiar, semoga almarhum husnul Amin khotimah. ya Rabb. Dan kehilangan sekali lagi mengajarkan kita bahwa rapuhnya hidup, tapi kuatnya hati. Kita akan berusaha lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Aku sangat rindu kamu, terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku terbangun dari tidurku. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Hei, hei, geger. Sobat Ambiar, kita masih mengenang almarhum Gary Iskak bersama dengan sang istri. Kita juga mau kasih lihat ini 10 hari kemarin ya, 2 hari yang lalu 10 hari kepergian dari almarhum. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Artikel Mbak. 10 hari kepergian Gary Iskak, Richa Iskak masih merasakan kehadiran almarhum di rumah. Ya pastilah. Masih berasa Terlebih ya. nanti kalau Ramadan ya. Ya Allah. Itu paling berasa sekali Ramadan dan Lebaran. Apalagi Kak Richa masih muda ya. Iya. Merasakan kehadiran itu apa yang kamu rasain itu apa sih Richa? Jujur ya, sampai hari ini tuh berasa masih ada beliau yang sebelah Betul. aku. Karena sering pasti. sekali sebenarnya Iya. ya Mas Ini Gary pagi-pagi kesini ya. ambiar tuh Masya Allah Pagi-pagi memori banget ambiar memori sekali. buat Paling paling sering sama banget. almarhum. Iya. Betul. Richa sekarang tidur sama siapa sama anak-anak? Iya, Sama jadi masih kecil si bungsu Kak. kita bertiga tidur satu Oh. kamar. Seru. Hanetin ya Teh. Iya. Anak-anak aku mau tidur di kamar Di rumah itu Teteh, anak-anak, ART. nggak ada, cuma bertiga aja. Masa Teh? Masa sih? nggak Bertiga itu pakai maksudnya ART bertiga itu udah siapa berapa aja tahun. Kak? Aku sama anak-anak aja, Masa gak ada cowoknya di situ satu Teh sekarang? nggak ada. Maksudnya penjaga. Yang jaga di rumah Nggak maksudnya ada. nggak ada. Richa, hari keberapa? Kan kalau awal-awal pasti keluarga banyak yang nemenin, banyak yang nginep ya. Hari keberapa cuman bareng sama anak aja bertiga? Dari hari setelah hari Sabtu atau Minggu kita udah tidur sama anak-anak. Berarti hanya 2 hari sih, selang itu langsung hanya bertiga? Udah pengen langsung tidur di situ. Berarti kalau anak-anak sekolah Teteh sendiri atau di rumah? Nah itu, Ya Allah sepi pisan. udah biasa sih. Kirain tuh ada ART satu Nggak, gitu. kita nggak pakai ART.
Ya mendingan ditemenin anak daripada ditemani ART. Bener. Iya lagi. Iya kan? Iya bener. Anak-anak sempat cerita merasakan hal yang sama juga sama Richa? Iya paling merasa kehilangan udah pasti ya. Cuma kan mereka pas banget lagi ujian. Iya. Jadi bilang, Bunda maaf ya aku nggak bisa fokus, nggak apa-apa. Kalau harus remedial aja. Pihak sekolah juga kan mereka satu sekolah kan. Itu sangat-sangat baik, sampai perhatian, terima kasih banyak. Itu sampai bilang udah nanti aja ujiannya menyusul. Tapi anak-anak nggak mau. Nggak deh hari Senin aja, aku nggak masuk hari Selasa, aku mau ujian nanti kalau susulan banyak aku males gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka tetap masuk sekolah tapi ya dengan nggak belajar, jadi belajarnya hanya di mobil atau di kelas gitu. Karena ya aku pikirnya ya udahlah kalau memang ini kalian kalau di rumah takutnya kepikiran terus ya udah sekolah aja. Terus nanti kalau anak kan sekarang bentar lagi nih musim liburan sekolah ya. Kira-kira mau dibawa kemana maksudnya? Apa ke pasti kan itu momen luar biasa loh itu. Sama keluarga Apa mau dibawa ke oma opanya atau kemana? rencananya apa? Kayaknya belum ada rencana liburan ya, tapi kan sama almarhum sudah ada ya biasa liburan mah paling gitu-gitu aja sih. Setiap mau tahun baruan gitu ya. Iya, kan kebetulan tanggal 1 Januari juga kan mama dari almarhum mertua ulang tahun. 7 Januari adik ulang tahun. Oh jadi sekalian aja gitu. Iya, Raya. gitu. Richa, semoga bisa kuat untuk melewati ini semua. Kami melihat Richa begitu kuat, tapi semoga Insya lebih Allah. dikuatkan lagi, diberikan ketabahan, Semangat ya Kak, kuat ya Kak. Amin, dan amin. dilapangkan lagi hatinya untuk bisa menerima ketetapan ini. Berbicara mengenai ketetapan hidup bukan hanya kehilangan, tapi juga anak adalah rezeki yang sudah dituliskan dan juga diberikan kepada kita, pun juga bintang tamu kita berikutnya. Namanya manusia ya, ada Ya. yang datang dan pergi. Betul, di tanggal 2 Desember kebahagiaan hadir ke keluarga ini di mana dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Ali. Ini adalah anak ke-6-nya. Kita akan hadirkan, ini dia Habib Usman. Habib apa kabar? Sehat? Habib kok sekarang kelihatan lebih slim? Memang lagi diet atau rajin olahraga sekarang Habib? Atau batin? Bukan. Jadi nggak boleh makan banyak kalau misalkan makan manis sama ketika karena ada pradiabetes. Akhirnya dikasih insulin sama dia, mereknya saya nggak sebut di sini. Oke. Nah itu langsung turunnya drastis, kurang lebih bisa sampai 1 minggu 2 minggu tuh 8 kilo. Oh, Cepat sekali ya. ya. Tapi nggak apa-apa, Jangan yang dipakai penting ya. Sehat ya. Yang penting Bisa, sekarang itu udah sehat, insulin. Habib. Iya, untuk menjaga gula darahnya. Tapi Habib kita juga senang Tapi sekali. sebetulnya itu bukan gula darah, Ya, buat diet kayaknya. buat diet. Oh ya oke. Tapi Habib kita seneng banget dengar kabar di tanggal 2 Desember yang lalu. Alhamdulillah. Muhammad Ali namanya ya? Betul, Muhammad Selamat Ali. ya Habib ya. Kayak petinju ya Muhammad Ali ya, lucu banget namanya Apalagi ngefans sama keren. Muhammad Ali ya, Bib ya. Namanya sebetulnya Ali. Jadi kalau anak laki-laki dikasih nama Ali, anak perempuan dikasih nama Fatimah. Aha. Karena namanya anaknya laki-lakinya Ali, tambah nama depannya Muhammad. Karena ada Muhammad As-Sajid, Muhammad Asyatir. Jadi Muhammad Ali. Muhammad Ali. Selamat, salam untuk Terima kasih Kartika banyak. Putri, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Habib kita pasti lihat ya kebahagiaan Habib Usman dikaruniai anak ketiga dari Kartika Putri. Iya. Silakan Bib. Alhamdulillah ya Selamat ya sekali lagi. Habib, selamat ya Ibu Kartika. Mabruk ya Ustaz ya Habib. Sehat, karpunya sehat, anaknya juga sehat, menjadi anak yang soleh, anak yang pintar. ya. Bu, berapa sih sebenarnya Bib? Kalau saya tuh pengennya 7. Kenapa Tapi kalau 7? Berarti tambah satu lagi nanti ya Bib. kan ganjil. Rasulullah SAW punya anak 7. Oh, pengennya 7. Jadi mau nambah lagi ceritanya. Satu lagi. Tapi ketika waktu yang Khadijah 50% Gak boleh lagi. stres, terus apa namanya, ya begitulah. Terus yang sekarang ini udah 100%. Karena apa? Karena sesar juga, terus dia nggak bisa masuk obat painkiller. Oh, Yang jadi sakit masalah sekali sakit, dong. sangat-sangat sakit. Jadi Karena ada alergi. kalau nambah satu lagi dari dari Kartika lah, jangan mancing-mancing. Ya kan nanya. Jangan dong Ki, nggak boleh. nanya doang, Bib. Ya kan namanya nanya Ya bener maksudnya dari Allah dikasih ya kan. Alhamdulillah. Amin, Insya Allah. Bib itu prosesnya gimana kemarin kalau boleh diceritakan? Tadi Habib ceritanya sama kita menceritakan bahwa sesar prosesnya ya. Iya, sebetulnya Kartika tuh nggak mau sesar, dia maunya normal. Dan pengennya betul-betul normal, tapi kudarullah, Allah berkehendak,
plasenta ya. Plasentanya tuh Iya. ada di atas, kelilit ari-ari, Oh, ya. terus dan itu tight, betul-betul tight banget, nggak bisa muter ke bawah. Harusnya itu due date-nya kurang lebih tanggal 11 Desember. Ya, jadinya Ya kemarin kita konsultasi sama dokter, ya udah sesar tanggal 8. Tapi sebelumnya kita istikharah dulu, munajat dulu sama Allah. Hari ketiganya karena hari Seninnya tuh masih ikhtiar untuk apa namanya akupuntur. ya aku pun Akupuntur gimana caranya normal karena ada satu akupuntur yang terbaru juga yang dari Jepang yang dari ujung kaki Itu biar kenapa, kelingking Bib? sebelah kanan sebelah kiri biar bayi muter. Oh, itu bisa. Mohon bisa. maaf nih, berarti itu sungsang ya Sungsang babynya? betul sungsang. karena nggak mau diem itu biasanya anaknya. Anaknya aktif, sangat aktif banget. Tuh, iya makanya kalau Sangat sampai aktif. keliling. Tapi akhirnya kelilit ada beberapa hari yang gerakannya itu kurang. Oh. Akhirnya kita coba masih ikhtiar akupuntur. Hari keduanya malamnya saya udah bilang sama Kartika udah besok packing siap-siap. Bismillah cari qadarullah yang terbaik. Kita nggak boleh memaksakan. Iya. Jangan sampai membahayakan ibunya, Iya. membahayakan Betul, anaknya. betul. Karena ini darurat ya Bismillah. Akhirnya tetap ke akupuntur kata dokter akupunturnya itu ke dokter Weni, kata dokter Weni coba aja dulu kita cek USG dulu. Ya. Di sebelah akhirnya cek USG sama dokter perempuan juga. Hmm. Akhirnya alhamdulillah pas dicek memang tight. Memang ini banget. Tight banget, lehernya betul-betul lilitannya ada 2 dan mau ketiga. Udah masuk ketiga, jadi ya udah Bismillah. Jadi keluar dari rumah sakit itu pindah ke rumah sakit yang lain yang udah biasa. Pindah. Karena kita udah itu cuma periksa buat akupuntur tadinya. Oke. Akhirnya ke rumah sakit yang udah biasa kita datengin. Karena pernah ketemu Mbak DP juga di sana. Iya betul. Jadi singkat cerita. Jadi singkat cerita pokoknya ke rumah sakit itu jam 6 masuk, jam 9 udah bisa operasi karena udah saya suruh puasa juga. Oh kartu. Iya, karena kita udah istikharah 3 hari dan alhamdulillah tanggal 2 ya bismillah. Jam 9 kita operasi. Habib, tadi kan Habib bilang katanya Bu Karput nggak bisa minum painkiller. Kenapa? Dia punya Iya, Stephen maksudnya Johnson syndrome. Oh, Stephen Johnson syndrome. Jadi antibiotik pun nggak bisa. Antibiotik bisa ada yang di apa namanya? Ada yang dipilih-pilih. Oh iya. Ada Itu yang kalau- jadi obatnya dipilih. Susah banget Kalau tuh sudah ada keluar obat-obatan itu tuh. Stephen Johnson itu sulit untuk Iya. diobati. Pernah sampai gini, dokter anestesinya Iya. itu sampai dia ngulik dulu mana nih yang harus obat yang boleh dikasih yang atau boleh enggak. dikasih. Wow, Oh iya. gitu. Karena kalau sudah keluar itu menyembuhkannya Betul, sulit dan yang paling lama. sakit banget dia Tapi, sampai masuk rumah sakit tapi, itu Dok. dia apa namanya? Masuk ruang operasi ya, Iya. masuk ruang operasi dia sampai nangis itu karena disuntik yang di kulit tuh yang buat alergi. Oh, untuk Di bawah kulit, dicek di ya. bawah kulit iya. Bawa kulit. Bib, tapi kan waktu proses sesar harus dianestesi dong. Harus. Dibius dong. Epidural yang di belakang ya. Oh, iya, malu epidural. ya, oke, di punggung Iya kan kalau ya. nggak Itu gitu mules, sakit biar setengah mules. mati dong. Sebentar Kak. teman-teman izin Iya. ya, Bib, izin. Lu kenapa megangin perut mulu? Asam urat naik lu. Apa lu? Takut. Enggak gitu, lah maksudnya Kak, kan Masih beda-beda. takut ya. Ya Takut. takut kan yang kedua. Kan Nanti yang kan pertama kamu udah- waktu kamu hamil ada kita Iya. Kita namanya kita recokin. kita hibur sampai bulan ke-9. Iya, oh gitu ya Kak. Oh mau yakin lo. Bulan menghibur ke-9, aku lu besok aja lu udah izin, lu keren 2 minggu. Begitu Kak Dewi ngejerobok juga lu pasti langsung keluar. Bib, ngidam apa kemarin Karput? Makan apa sih? Ngidam apa? Dia alhamdulillah nggak ngidam-ngidam banget. Jadi biasa aja kalau Kuat gitu misalkan ya Bib iya. ya. Kan kemarin kan dibahas juga ngidam yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan ya bismillah. Kalau dia mau beli, kalau kita mampu ya bismillah. Tapi jangan buat susah, nyolong mangga, nyolong jambu, rusak aja. kepala orang. Tapi kan bukan kadang-kadang ada mahrum. yang aneh-aneh Bib, maunya. Iya. Nah, inilah yang aneh-aneh itu adalah tipu daya setan. Tipu Jangan daya sampai setan. kita itu tertipu daya setan. Suka ada kan aku pengen mangga mengkal dong tapi naik dari pohon tetangga. Suka ada Nyusahin yang dong. Kalau Bener. jatuh suaminya gimana? Nggak bisa gitu. manjat. Ada yang pengen Bika Ambon tapi dari Makassar gitu kan. Ada yang Harus gitu. gitu. Kalau itu ada oke dari Ustaz. Ambon, yang ada Bib, non-Ambon. kalau itu Ambon dari oke. Makassar, Kita kan iya. pengen Kalau mampu boleh. Selama mampu. Selama mampu dan halal nggak jadi masalah boleh. Tapi jangan sampai, oh saya suka sama artis K-pop atau apa, mau dicium dong. Nah, itu haram. Repot. Bib, tapi sekarang kondisinya Karput sama bayinya gimana? Muhammad Ali. Alhamdulillah bayinya sehat dan proses lahirnya pun betul. Setelah di black ya kan dibuka, saya lihat juga. Saya betul-betul lihat, saya bolak-balik dari kepala, saya lihat ke depan. Itu pas keluarnya tuh didorong dulu atasnya. Karena Maksudnya susah. perutnya gini, Mas, Kakinya gini. betul, kakinya keluar, tapi Kepalanya kepalanya masih di masih nempel sama apa namanya, Allahu sama Akbar.
tali pusarnya. Oh gitu. Dan sampai ininya tuh biru leher. Aduh. Si anaknya. Si Bayu. Masalah ada fotonya deh, Itu ada berarti fotonya di segera Instagram Kartika. ditangani ya. Iya, Ada kalau- fotonya dibawa sekarang habis. Nggak mungkin. Enggak di handphone kan biasanya kan boleh diabadikan kan kalau suami boleh. Enggak. Ada fotonya tapi saya nggak tunjukin. Iya, oke. Tapi sama Kartika sebetulnya ditunjukin di Insta story-nya. Oke, Habib itu tadi bilang bahwa Habib pengen punya anak 7 yang artinya akan ada kemungkinan kalau dari Habibnya untuk nambah 1 anak lagi pengennya. Pengen. Karena Anak Karput ya. kemarin juga bilang, Katanya bener nggak pengen sih? disterilin katanya. Jadi ada dokter anak kita, dokter Rata pas masuk, ini mau steril gak, mau steril gak? Dia bilang enggak, enak aja. Terus pas selesai, 2 hari kemudian dokternya periksa di kamar, masuk kamar, ngobrol sama istri saya. Terus ditanya kemarin Habib saya suruh steril kagak mau. Wah kalau saya tahu saya mau steril kata Kartika kayak gitu. Karena sakit, bener-bener sakit. Sakitnya luar biasa. Jadi sebetulnya itu cuma ya colotehan Karput aja. Tapi Colotehan. sebenarnya pernah sempat diobrolin ya? Enggak ada. Nggak ada Udah ya? yang ini udah ya gitu-gitu enggak? Enggak. Enggak. Selama sehat, selama masih bisa, bismillah. Tapi kalau misalkan membahayakan ibunya dan Apalagi juga anaknya. tidak diperbolehkan oleh dokter, itu diperbolehkan untuk steril. Oke. Tapi kan ada alasan yang kuat, darurat syar'i. Usianya berapa sih sekarang Bu Karput? Kan bisa ada maksimal usia. Usianya kurang lebih 33 tahun. Oh, masih muda, bau, masih masih bisa strong. pantesan sama Habib nggak boleh. Iya, Itu bisa pantesan 5 aja. lagi, Masih Bib. muda banget itu mah boleh. Ini Karput lagi nonton ini, Jadi apa 11 mau nambah itu lagi? juga Katakan. boleh, punya anak pasti Bib, punya kita anak. mau kasih lihat ya satu artikel ini tentang kakak-kakaknya Iya, Muhammad punya. Ali nih. Khadijah cemburu ke adik Habib Utsman bin Yahya bagi tugas dengan Kartika Putri. Bagi tugasnya gimana, Bib? Iya, Bib. Khadijah ini sangat dekat sama ibunya. Jadi yang pertama ya. Bi? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Jadi Khadijah itu biasa kalau tidur tuh sama sikut ibunya, suka dipegang-pegang dan suka dipeluk. Nah kalau ada baby Ali ini kan agak susah. Karena mesti nyusuin, mesti bayinya tidur, ibunya juga harus tidur, mesti istirahat. Kalau enggak capeknya benar-benar capek. Apalagi dia nggak minum obat painkiller, jadi sakitnya betul-betul sakit. Jadi bangun sakit, gerak kiri sakit, kamar mandi sakit, bangun sakit, duduk sakit. Iyalah. Karena nggak pakai painkiller. Bib, Halisa sama Hadijah terus gimana? Hebat. Sama dia. Kak Alisa, Khadijah, Masya Allah, dia sayang sama adiknya. Tapi kalau Khadijah dia masih gergetan sama adiknya, suka dipegang-pegang. Gemes. Bib, kan karena suami kalau istri misalkan udah bisa jam malam ya, kan suami suka nungguin jam malam sampai subuh. Itu kebagian nggak Habib gitu? Atau enggak? Kebagian Alhamdulillah, tapi Terus kalau ada syutingan subuh, sekalian. jadi intinya pokoknya bantuin. Kemarin juga kita, karena kan sekarang biasa apa namanya kalau ibu nyusuin kan ininya sakit kan. Iya. Ya kan sakit karena lecet-lecet. Jadi Iya. saya bantu buat ngedulang. Ngedulang apa ya bahasanya? Itu apa? Ngedulang Nyuapin. apa? Nyuapinin apa, asinya. Bib? Oh asinya. Kok asi disuap? Kan di itu dulu, di apa namanya? Di pam. Di pam dulu. Di pam, terus habis itu saya... Dia bisa masuk sama iya, Baby karena, Ali ya. Ya karena udah nggak pakai Di painkiller dulu masih pakai bagus sendok. bisa Dia dia. pakai, yang kan sekarang udah ada yang canggih tuh yang model yang terbaru. Yang pakai kayak mesin katet gitu. Ada kayak bener iya. Iya, iya, betul, bener, betul. Bener, Iya. bener elektrik ada Semakin betul. canggih ya, Ya, nanti supaya memudahkan ya. Habib, Tenang, kita Bib. mau kasih lihat sebuah artikel izin ya, Bib. Ada, Kita bener. akan bacakan artikel tentang poligami. Kartika Putri memilih mundur ketika sang suami meminta izin untuk berpoligami. Aku setuju sih sama prinsip Kartika Putri. Jalan menuju surga tuh banyak, gak harus poligami. Lagian dari awal nikahin Karput pun Iya, Habib bener. udah janji gak akan poligami. Tapi kalau diperbolehkan sih ya boleh ya. Kok endingnya malah begini, gak konsisten dengan ucapan janji awal pernikahan. Semoga tidak bercerai. Gak harus bercerai. Gak harus bercerai, gak ada yang nyuruh bercerai. Jadi gimana sih, Kok Bib? jadi ente Jadi ngadat sih? gimana sih Bib maksudnya Enggak, aku Bib? nggak suka kalau ada orang Gimana bilang ceritanya bercerai, bisa ada nggak isu boleh. itu gitu Gimana loh sih, Bib? Bib? Maksud gimana, Bib? Nggak apa-apa, Habib Tadi ya. saya dibisikin, Apa? emang Habib poligami. Enggak, tapi poligami. tapi hak suami itu mah Ada niat. Terus ditanya lagi, Habib berani emang Ya, katanya. Habib berani, Bib. berani lah. Kalau ditanya, saya berani gak poligami? Saya berani. Tapi Kartika jauh lebih berani dari saya. Itu sebuah statement yang bagus. Habib, aku mau tanya. Kartika jauh lebih berani ya, betul. Tapi kan bukankah nih, ini nanya normal ya. Bukankah memang dari sananya sudah laki-laki Dalam syariat agama, diperbolehkan oleh kamu menikahi 2, 3, atau 4 dengan catatan adil.
Tapi kan nggak ada manusia yang adil, Bib. Tunggu dulu, belum selesai. Jangan dipotong dulu. Jadi diperbolehkan. Oke. Apakah itu hukumnya harus? Tidak. Orang yang poligami, kaki kirinya bisa di neraka. Karena apa? Kaki kirinya udah bisa di neraka. Kaki Karena kirinya kalau dia udah nggak bisa. adil, udah bisa di neraka. Udah Bahkan bisa. kaki kirinya bisa di neraka. Oke. Karena apa? Karena dia bisa nggak adil, dia bisa menzolimin, dan dia tidak memperlakukan dengan baik terhadap istri-istrinya. Jadi poligami itu tidaklah mudah. Bukan hanya nafsu, ya kan? Bukan hanya sekedar kamu punya uang banyak. Ada hal yang harus kalian jalankan. Kalau kalian belum bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, belum bisa menjadi seorang yang ma'anah, belum menjadi seorang imam yang baik, buat apaan poligami? Tapi kan Habib memenuhi semuanya insya Allah. Oh, ini semuanya. Misalkan. Tapi saya udah bilang sama Kartika. Enggak. Ya kan? Sebelum nikah saya udah kasih tahu. Saya Nah. tidak akan poligami kamu. Ih, Satu sweet untuk banget selamanya. Habib. Oh, Satu Sweet untuk banget. Izin momennya, Bib. Gini, Enggak Bib. poligami. Berarti Kita kalau ditanya, kenapa? nggak apa-apa, lanjut. Kalau ditanya, ya namanya gosip ya gosip lah. Ya. Ya kan? Gosip itu kan Tapi ghibah. Benernya aja. Iya dosa emang bener. Bib. Benernya aja itu ghibah. Ghibah, Apalagi iya. salahnya itu fitnah. Infotainment bahaya itu tukang gibah tuh. Dosa itu. Oh, itu dosa banget. Dosa itu bener Bib. Dan orang yang ghibah fitnah nggak masuk surga. Benar, Bib. Habis pahalanya. Punya pahala umroh. Habis Ngomongin nggak orang, ada. habis. Tuh, gak usah. Percuma umroh juga kan. Habib, mohon maaf nih Habib, banyak tokoh agama walaupun tidak semua kan melakukan itu gitu loh. Ini kita balik lagi Betul. bahwa namanya manusia. Manusia itu kan tepatnya lupa, salah, Iya. hilaf. Itu Betul, bagaimana? manusia anak Adam itu tidak akan luput daripada dosa. Ya kan? Tapi bagaimana caranya meminim dosa? Tadi kan kalimatnya keren tuh. Masih banyak jalan menuju surga. Iya. Ya kan? Dan masih banyak jalan menuju keindahan dalam berumah tangga. Oke. Kalau udah janjinya dari awal nggak mau nikah, ya bismillah. Tapi Bib, ini mah jujur kita bertanya sebagai laki-laki. Ada rasa maksudnya. Enggak ini mah nanya di luar. Kalau ditanya jujur, saya tidak pernah memikirkan untuk poligami karena mindset yang ada di kepala saya adalah Kartika. Selesai. Oh, Ibu Kartika lagi happy banget nih nonton. Lagi happy banget ya lagi Setia nonton. selamanya Bib, tapi- cucu, bukan Pasti mau nanya. ketawa-ketawa sendiri. Oh, pasti ya. karpet dong, nggak Bib. sakit tuh painkiller gak diminum juga. Bib izin ya Bib, ini ketidaktahuan kami, saya lebih tepatnya ya, ngomongin soal poligami. Kalau ada suami mau poligami, nikah secara agama, nikah siri, apakah harus mendapatkan dari istri pertama atau istri Izin. sebelumnya? Iya. Izin, harus ngomong dulu nggak? Dalam syariat agama, kan syarat buat nikah itu kan la nikah biwalin wa syahida adlin, tidak sah Iya. seorang nikah itu tanpa walinya dia saksikan oleh 2 orang saksi, Iya. ada maharnya, ada mempelai laki-laki, wanita, udah ada, terus terjadi ijab kabul, ya sah. Perlu istri nggak? Nggak perlu. Istri itu harus hadir nggak? Nggak perlu juga. Harus minta izin nggak? Tidak perlu juga. Dalam syariatnya. Tetapi yang namanya pernikahan itu memerlukan keadilan. Memerlukan kejujuran, zuzur. Yang paling Kejujuran. penting keadilan itu apa? Yang paling Nah, penting. disinilah ketika seseorang menanamkan sebuah kejujuran di awal, maka di akhirnya akan jauh lebih baik. Tapi kalau di awalnya udah terjadi sebuah kebohongan, maka dampaknya akan menjadi tidak baik. Iya. Ya kan? Ketika jujur, apa salahnya jujur? Jujur, poligami, adil dalam berbagi hari, kan udah enak dari awalnya. Adil dalam berbagi Berbagi hari. hari, berbagi dalam rizkinya, ekonominya dan lain sebagainya, itu dalam sesuai dengan syariat. Sebenarnya mah Habib bisa ya semua itu, cuman karena emang Habibnya nggak mau, maksudnya. Ya emang udah Enggak, Kartika. nggak ada, Ya udah nggak usah bisa. nggak usah poli apa? Poligami. Nggak usah poligami, poliponik aja. Handphone. Bib, tapi ngomongin soal berita hoax Iya. tadi ya katanya Yang kan ada katanya gibah dan fitnah itu Bib, apa si istri melakukan apa? laporan kepolisian nggak sih? Kartika itu, Melaporkan orang tersebut, ya? Masya Allah baik, hatinya baik, lembut, ya, ibu yang solehah, anak yang solehah, dan saya yakin kalau dia minta maaf, yang menyebarinnya Iya. udah dihapus juga, nggak akan dilaporin. Tapi kalau Nantangin. dia nggak dihapus, masih petantang petenteng, menganggap itu benar, Penyebar ya, hoax itu ya Iya. Bib. itu kan jadi fitnah besar. Betul. Karena ditanyain juga sama pihak keluarganya, sampai Iya. keluarga yang dari luar negeri pun nanya, Iya. kok nggak izin dulu ya sama kita gitu. Habib mau poligami dari mana?
Oke, Ya oke. kan? Itu kan jadi hal yang nggak enak, nggak baik. Betul, nggak enak karena Ada aja takutnya ya orang yang bikin berita. keluarga malah mempertanyakan gitu ya, Habib ya. Oke, baik. Kali ini kita mau ngajakin Habib untuk berpindah tempat. Kali ini kita akan bermain kotak surat, Surat ambiar. Let's go, Habib. Silakan. Habib, ini kita berpindah tempat. Silakan, Habib. Kita kan punya keluarga banyak ya gitu. Bib, ini ada beberapa warna surat, mau pilih warna Warna apa? amplop. Padahal Warna kita boleh amplop. bergeser. Warna surat. Warna amplop Habib itu ada mau- yang isi Habib dolar, sendiri. isi Habib euro. mau yang Ya, mana Habib dulu? mau warna yang apa? mana? Biru aja kan Muhammad Ali. Ya laki, anaknya Istri laki. saya suka warna kuning. Oh, kuning. Ih, cuco banget deh. Sekarang istri temanya. Sayang istri banget. Silakan Bib, dibaca. Sebagai seorang suami dan ayah yang memiliki banyak anak, apa tantangan terbesar dan kesulitannya? Nah. Ayah itu yang pertama, harus berbuat baik terhadap istrinya, sebagaimana perintahnya Rasulullah SAW, menyayangi, mencintai, menghormati, memuliakan. Dan juga berlaku adil terhadap anak-anaknya. Iya. Janganlah kalian condong kepada salah satu anak dan boleh jadi anak yang lain akan cemburu dan dampaknya tidak akan baik. Dan juga kalau kalian gak adil berarti kalian menzalimin salah satu anaknya dan berdosa. Oleh karena itu berbuat adil, berbuat baik, tentunya nggak gampang. Jadi berusaha untuk adil, berusaha untuk baik. Anak aja belum tentu adil, apalagi cari bini. Mana tadi Nasar? Ya kan kita mah nanya Bib, aja. satu lagi sebelum iklan. Sebelum iklan. Satu lagi, warna yang mana? Karena sukanya blue, Biru. karena Anaknya laki-laki, cowok, iya laki-laki, betul. Muhammad Ali. Bismillah. Apa Dalam rumah tangga Habib dan Kartika, bagaimana Habib menjaga agar kepercayaan istri tetap utuh di tengah gosip dan persepsi publik soal poligami? Saya kemanapun pergi, itu share live location. Oh ya? Iya, kemanapun saya baru keluar dari rumah, 1 menit keluar, udah share live lokasi. Ih, Mbak Habib secinta itu, Bib. Ya Allah, Masya Allah. Bukan secinta itu. Bukan secinta itu. Membuat nyaman istri. Membuat Setuju. nyaman Tapi itu istri, bukan membuat karena tenang takut, rumah. tapi ya, Kalau ya. ada apa-apa di luar juga tahu suaminya ada di Bib, mana. sampai pulang ke rumah Ya itu kan? tetap nyala, share location tetap nyala. Hebat loh suami Iya. begini loh. Bukan saya yang cinta sama istri, cinta sama istri. Oh. Gak jangan habis coba handphone. Habis kan bisa dicas. Dong, Kan ada gitu. mobil. Iya, iya. Benar. Itu, Bib, tapi mohon Aman maaf, nyaman, jadi nggak berat. Habib kayak bilang lu supaya kalau- istri nyaman, Nyaman. supaya istri tenang. Tenang. Kenapa harus ada membagikan lokasi berada di mana kalau misalnya ada rasa percaya, Bib? Gini, kepercayaan itu timbul dengan ucapan dan perbuatan, ya kan? Dan juga timbul daripada niat yang paling dalam. Ada orang hatinya, oh saya percaya, tapi lidahnya doang yang percaya. Tindakannya Hatinya mana? enggak. Iya. Ada juga saya percaya, ya kan? Dengan perbuatannya, nih saya share lokasi, tapi hatinya masih gondok. Nah kalau saya tuh hatinya udah bismillah, perlakuannya Gitu. bismillah. Emang siapa sih Ah, Bib, yang gitu. gitu siapa? Emang ada yang gitu, Bib? Laki-laki yang gitu soleh apa? itu begitu. Kata Habib kan tadi ada yang, iya saya percaya, tapi hatinya gondok. Emang ada? Nggak tahu kan? Ada banyak cerita ya. Semoga teman kita bisa mendapatkan Cerita. sosok yang memang menjaga kepercayaan. Siapa? Lokasinya di-share. Siapa? Ada aku punya teman, aku mau cerita aja. Dia kalau lagi deket sama seseorang, baru juga mau bilang udah begini aja. Jangan Kan dia. kita kan suka share live. Itu kan dulu mantan. Dan sekarang enggak? Hah? Gue kan Oke. Kita kembali lagi bersama bagi-bagi ambiar. Manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hati. Nonton ambiar pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Geger. Terima kasih banyak semuanya yang sudah Hidup penuh liku-liku. ada Suka, Ada duka. Nah. Semua insan pasti pernah merasakannya. Habib maaf. Ini juga pernah dialami sama bintang tamu kita berikutnya, aktor tampan. iya. Dicintai banyak orang, fansnya Iya. banyak. Terus? Ya. Duda ini, Duda. Belum nikah, masih muda, Wi. Ya boleh kan ditanya. Bener, tapi sampai akhirnya dia pernah menjual semua barang yang dia punya, sampai berjualan di pinggir jalan. Kamu jangan hoax dosa. Kamu Jangan ada hoax, Ustaz Habib nggak nih. boleh kalau Ada Bukan kita Habib. harus belajar, Habib. kita harus belajar dari dia gitu bagaimana Apa? prosesnya untuk mendapatkan harta yang barokah. Oh, Masya Allah, ya kita akan hadirkan Bijak sekali kakak luar kita biasa ini ya, tumben luar ya, biasa tumben ya. banget lu bijak hari ini. Kita akan hadirkan dia Richard Evander. Monitor ketua, aktor mau lapor ketua.
Richard Evander. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Richard sudah hadir. Ya. Richard tuh padahal baru minggu lalu hadir di sini. Itu di Richard Lee. Sakti. Ini Richard Evander. Richard, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Ini pengalaman seorang Richard Evander sampai jualan di pinggir jalan. Waktu itu jualan apa? Jualan es coklat, es boba, Masa matcha. sih yang Itu bikin bener? sendiri, bikin sendiri. Buat sendiri. Wow. Jadi kita Berarti sekarang bisa bikinin buat kita juga. Oh, bisa. Sebentar, saya mau nanya dulu ya sama Dewi Persik, boleh nggak? Kalau nggak nanya, permennya telan dulu. Richard jualan minuman di pinggir jalan. Ya. Itu pas kapan? 2019? Itu 2020, 2021. Oh. Sebenarnya pas Covid juga ya. Itu kan pas di sinetron tuh susah banget callingannya tuh, proyeknya sedikit. Terus aktornya juga dikurangin kan. Jatah satu judulnya. Jadi banyak yang nggak dapet callingan tuh. Tapi kan kehidupan harus terus berjalan gitu ya. Ya, mau nggak mau jadi jualan. Mau nggak mau harus jualan. Sampai gitu. sekarang? Sekarang udah nggak ada lagi malah. Kenapa kan kenapa juga nggak dibuat diterusin? besar lagi? Iya, karena waktu itu ya alhamdulillah 2023 itu ada dapat stripping tuh. Ya. Akhirnya stripping kan kita tiap hari kan. Gak mungkin Udah ada namanya. waktu ya Mas Iya. ya. Dan kalau usaha kayak gitu kan harus terjun juga ya. Benar. Itu waktu jualan sehari bisa dapat berapa tuh? Kalau sehari tuh aku hitungannya cup bisa 25, 30 cup. Satu cupnya berapa? Satu cup ada yang 12, ada yang 14, tergantung topping. Kalau pakai keju tambah 2.000, Iya. pakai Oreo tambah 2.000. Iya. Jualannya bener-bener di pinggir jalan pakai gerobak gitu? Di pinggir jalan banget. Apa? Bener-bener pinggir jalan banget. Sah-sah. Di mana? Iya. Di Bekasi, Guys, keren banget. Jualan pinggir jalan di Bekasi. Itu luar Bekasinya biasa. Di mana? Bekasinya di mana? di Galaxy. Galaksi pada tahu? Pelan Galaksi. Tahu dekat. Soalnya siapapun yang jualan di Nggak, mereka Bekasi di biasa. pinggir jalan itu hebat. Soalnya di Bekasi itu satu orang satu mataharinya. Waduh, Panas. bukan Panas lagi. banget, ya. Bukan lagi. Iya. Panas. Tadi Gue kamu mantan anak Bekasi tahu. Tapi Oh, iya. memang pas lagi Covid itu semua orang Pada jadi jualan banting yakin. setir ya. Iya. Apa aja didagangin loh. Apa Tapi aja, Richard, betul, pas lagi betul. jualan gitu ada nggak orang yang ini kan yang main sinetron, yang suka ada di TV, ada yang gitu nggak? Jujur pernah waktu itu kan sempat lama di tendangan si Madun tuh. Iya. Dulu orang malah kenal pas tendangan si Madun jadi yang jahatnya tuh kan. Dulu masih gondrong sebetulnya. Sempat ini kakak yang main di tendangan si Madun yang jahat ya. Iya sambil bikinin. Ya udah gitu. Ada Terus juga. ada yang nyamperin nggak? perasaan Ternyata malu aslinya nggak? manis ya gitu-gitu nggak? Ada yang gitu nggak? Gimana, Suka ada yang gitu nggak? Ada yang cubit-cubit. Cubit-cubit gitu. ibu-ibu, biasa ibu-ibu. Yang nggak sampai cubit sih. Apa gampar? Tendang. Mau cubit-cubit Tapi ada perasaan malu nggak atau gengsi? Kan Dia ibu-ibu gengsi suka gitu gemes, misalnya. sama Orang Habib lagi aja bisa jualan gemes biasanya kan loh. ibaratnya artis Ya, Bib. gitu kan. Ini pinggir Ini kamu harus jalan. di pinggir jalan jualan. Jangankan sama Richard. Lanjut Richard. Sempat jujur lah kita kan pasti sempat ada malu juga. Iya, iya. Sebenarnya bukan malu sih, lebih ke takut karena kan aduh ini cukup nggak ya buat bayar. Karena kan kita kan sewa bulanan, Iya. sewa lapak itu kan satu lapak ya beda-beda harganya ya. Oh gitu. Richard, kamu tuh anak keberapa? Aku anak kedua, Dari? 2 bersaudara. Oke, orang tua masih ada. Masih ada alhamdulillah. Kamu anak kedua dan dua bersaudara. Dua Berarti bersaudara. kamu nomor berapa? Nomor 2 dibilangin, hello, assalamualaikum. Bagus kakak, bagus. Best. terbaik. Richard, kamu memang tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Lucu sama-sama. banget. Terus keluarga bilang apa? Ibu sama bapak kamu ketika kamu memutuskan untuk berjualan di pinggir Habib jalan ketawa. karena nggak ada callingan syuting saat itu. Mereka seneng sih, mereka appreciate lah. Iyalah. gitu kan. Karena apalagi juga laki-laki kan harus Harus ya apa aja harus kerja, kita sikat lah. betul. Aku sempat ini juga sama temennya Kak Dewi. Siapa? Kak Zekius Christian tuh kan. Kan Indasari dekat sama Kak Christian tuh. Wah, yang mana Nah, nih? aku sempat bikin baju juga, jadi belajar ke Tanah Abang, beli bahan, Oh, aku hebat. jualin di Tapi Facebook. bagus ya usaha. Tapi kamu memang orangnya pekerja ya, Fighter maksudnya nggak dia. kayak Iya. semua. Tapi ini Mas, kamu kayaknya rambutnya bagusin gondrong gini nih ada Mana? artikel Ini nih. coba kita kasih lihat Oh yang iya gondrong nih. benar. Iya. Richard. Harus gondrongin lagi deh. Richard Evander ungkap pernah jual semua barang berharga demi bertahan hidup. Iya bener, Barang rambutnya apa bagus aja? ya, Wi, ya. Barang apa Rambutnya aja yang bagus. dijual Mas? Barang apa aja? Apa coba? Jadi di Facebook Marketplace itu kan kita bisa jual apa aja tuh. Iya. Sampai monitor, motherboard, CPU komputer, Iya. PS4. Dulu kan waktu zaman-zaman 2018 main PS terus tuh kan. Itu Jual dijual. semua, jual sampai kasur juga dijual tuh. Kasur. Sepeda. Berapa kasur? Aduh murah lah. Kamar yang Bahkan di bawah 1 juta. Kenapa Pasti kasur sampai kasur harus dijual? Emang bisa kasur Ya, dijual? bisa, ya? bisa. Belum Bisa. harganya nggak tinggi ya? Harganya nggak Di tinggi. mana Lumayan. jual? Di mana jual Lumayan. di mana? Di Facebook Marketplace kan. Tolong bantu dia menjual kasur banyak kenangan soalnya. Iya. Hah? Maksudnya gimana sih kak? Aku jadi curiga deh, kak apa sih maksudnya Rian? Bukan, gue kan kalau barang-barang misalkan ini kan
Apa? Ada yang dikasih. Langsung kan gue segala kasih gitu, ternyata bisa dijual. Bisa, Pantesan bisa, kalau bisa. misalkan ada barang-barang ini ART gue paling nomor 1 kayak Oh, iya? ditabung gitu. Iya, iya, iya. macam. Iya lah barang mahal. Karena Kenapa bisa terus dijual apa lagi ya. yang dijual Iya. selain maksudnya barang-barang di rumah? Sampai apa? kasur. segala Pernah yang paling agak lucu tuh, jadi kita punya kursi bangku yang senderan di bawah itu loh. Itu kan Itu dijual juga. itu jual 150. Udah gitu masih ditawar tuh 75 padahal. Iya pasti, pasti. Baju-baju 150. bekas. Baju bekas aku enggak, aku di Facebook jual lah kalau baju. Oh. Live Oh, streaming dulu. lebih enak mana, Facebook apa TikTok? Kan zaman Covid. Wih, duit lu udah banyak, kau udah Wih, udah. Dia tuh nggak bisa lihat peluang dikit, guys. Namanya orang dagang itu di mana aja, perempuan itu harus aktif. Iya juga, Bener. Rian. Gitu loh. Iya Kalau juga. orang kaya itu bukan berarti terus tidur aja, tetap harus aktif. Benar, orang tuh kita harus menggulung uang sampai kita tergulung sama uang. Richard waktu jualan barang-barang sampai kasur, sampai segala macem tuh orang tua nggak apa-apa tuh, rumah kosong dong. Ya mau nggak mau. Karena Serius, rumahnya enggak kosong? kan, ya enggak maksudnya nggak kosong habis juga ya. Cuman kan yang penting bisa token listrik, Iya. bisa buat minyak, beras, gas. Itu kamu mulai bisa langsung ada lagi job, terus mulai normal lagi itu setelah berapa lama? Tahun berapa mulai lagi? Itulah 2023 lah, pas stripping itu. Oh, alhamdulillah Itu banget saking, ya. Ya, itu jual mobil iya. Jual mobil ya? Motor iya. motor ya. Sepeda ada dua-duanya dijual. Sekarang apa udah balik lagi nggak semua itu modalnya? Ya alhamdulillah masih Maksudnya berproses masih lah. ada masih mobil? berjalan. Ada. Sekarang ada motor. Ada juga. Oh, udah kembali lah ya. Hebat ya, Mas. Biasa, kebiasaan Gerakan Nasional Orang Tua Angkat, soalnya dia selalu begitu ya. Maksudnya kalau ada Maksudnya, Rian, yang kalau ada yang maksudnya membutuhkan gimana kayak pengen beliin apa, pengen beliin apa. Harusnya lu bilang Maksudnya apa motor, sih, Rian? harusnya motor. Maksudnya gimana sih, Harusnya Rian? motor. Gimana sih Mas Nggak Rian? ngerti Dia ya. nggak ngerti. Dia bawaannya pengen ngasih mulu bawaannya. Lu kalau bilang tanya motor belum ada. Biasanya dia Dikasih langsung. iya tuh. dibeliin. Tapi Salah memang lu Kak jawabnya. Tapi memang Kak Dewi rumahnya banyak dia motor mau game. Maksudnya dia seneng koleksi. Ada orang jual dibeli. Oh, iya, iya, Ini iya. makanya. Atau kamu juga mau dijual? Waduh. Maksudnya skillnya. Maksudnya Gila. skill. Oh ya, aku butuh tuh, Punya aku butuh. skill. Ya Allah, Habib ketawa. Ketawa. Astagfirullah. Richard, kita mau kasih lihat ya. Ini dia. Tapi kamu hebat, ini salut loh. Maksudnya dia melakukan apapun supaya bisa hidup dari hari ke hari. Bertahan hidup, Itu ya. keren. Kita mau lihat. Richard Evander ungkap keluarga dan teman menjauh saat dirinya alami masa sulit. Kamu bagus rambut begini, Bagus. Richard. Udah dibilang 2 kali. Kan udah bilang Pak Iya, Kim. mendingan Bener loh, begitu rambut deh, Cak. gondrong. Yang Ini kenapa? lagi syuting polisi ceritanya. Oh, Besok callingan. iya. Iya, jadi polisi, jadi Ibda. Oh, jadi besok polisi. callingan. Kenapa nggak jadi TNI aja? Perannya mungkin. Perannya di situ. Ibu sekretaris boleh kita kembali ke topik ya. Oh silakan. Temen sama keluarga menjauh. Ini Oh, kalau pastilah. ngomongin keluarga loh, keluarga sendiri. Sampai menjauh. Wah, kita kalau lagi susah ya, lagi nggak punya uang, jangankan manusia, setan aja nggak mau. Orang susah tuh, kita WA nggak dibalas. Netizen aja sampai males kali ya untuk Oh komentar. gitu ya? Iya pasti. Siapa yang WA Kak? Kamu lagi susah, kamu WA aku udah balas siapa? Banyak banget, banyak banget. Banyak. Kan kita kan, maksudnya kita kan bukan minta uang. Kenapa kamu nggak WA kita? Kenal kita nggak waktu itu? Belum, ini baru kenal. Coba WA kita. Iya, kita cuma minta kerjaan Emang yang aja kemarin kan. kamu WA siapa? Minta kerjaan atau ngapain Minta WA-nya? kerjaan, minta kerjaan. Ya kita masuk ke segmen mikrofon pelunas pinjol ya. Minta kerjaan. Sampai keluarga, tapi keluarga sedih loh. Maksudnya kalau temen oke lah, Oke kalau teman lah. kita Iya. maklumi deh. Kalau keluarga tuh Keluarga nggak peduli maksudnya? Ya maksudnya peduli, cuman kan artinya kan realitanya kita tiap hari kan pasti butuh uang ya. Iya. Kan nggak mungkin juga mereka tiap hari, tiap saat. Keluarga tuh siapa? Kandung atau sepupu? Mungkin keluarga, ya keluarga besar kali ya. Kamu minta tolong. Minta tolong. Bisa spill nggak namanya di sini? Richard, tapi akhirnya setelah akhirnya kamu punya pekerjaan lagi, bisa beli apapun yang pernah kamu lepaskan segala macam. Sekarang udah alhamdulillah berkecukupan. Iya. Terus keluarga yang dulu menjauh sekarang gimana? Mendekat. Ya baik sih, semua sekarang alhamdulillah udah baik semua. Ya karena kamu udah membaik. Udah baik semua. Oh berarti waktu kamu tidak membaik nggak ada yang mendekat ya? Jauh semua. Sebenarnya teman-teman semua kenalan-kenalan kita lama tuh yang maksudnya orang-orang yang sebenarnya dia bisa untuk Bantu merekomendasi kita ini di calling nih, ini bisa nih talent Iya, atau apa. ini enggak. Hilang. Ya pastilah. Pasti. Tapi justru di situ ibaratnya kita tuh seperti kalau lagi sulit itu masih seperti mengayak. Pada akhirnya kita tahu mana Kita yang tahu tulus. mana yang Betul. tulus ya. Ya. Tapi Richard, kamu Kita kesel tulus, nggak ya. dengan keadaan saat itu? Maksudnya ini susah, itu susah, bayar ini apa segala dijual, marah Oh. nggak gitu? Pasti marah, sedih lah, sedih banget. Kayak aduh nih teman-teman pada stripping, rating bagus, honornya juga mantep Bagus-bagus. gitu kan. Maksudnya padahal mereka dari orang tua udah kaya nih, bapak ibunya kerja kan, papa mama aku
udah nggak kerja dari Iya, iya, 2017. Maksudnya kadang aku berdoa, aduh Tuhan kan saya yang butuh nih, kenapa dia yang dapet gitu. Gitu, iya. Itu pasti ada. Apalagi kita nggak pernah tahu cobaan dia sebelumnya apa ya, Habib ya. Betul. Setiap orang kan pasti dicoba masing-masing beda-beda ya. Setiap rezeki itu sudah ditentukan siapa yang bakalan dapat. Ya. Manusia itu udah ada rezeki dari Allah. Iya. Jadi jangan ngoyo gimana pun, tetap deketin diri kepada Allah, sholat, minta, insya Allah rezeki datang. Bener nggak sih Habib? Ikhtiar Kadang- dan berusaha. Betul, bener nggak? Habib? Berdoa. Kadang-kadang rezeki kita segitu. Tapi kalau kita ikhtiarnya luar biasa sama Allah, ditambahkan lagi, betul nggak? Siapa orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, takdir itu bisa dirubah dengan doa, silaturahmi, satu lagi sedekah. Habib, kita mau kasih lihat ya, ini Richard sempat alami kecelakaan ya. Wah ini berarti action ya, genrenya kita kasih lihat. Terapis banget ya. Siapa? Itu kejadiannya kapan dan separah apa kamu mengalami cedera kayak gitu? Itu tahun 2024, Baru kemarin. ya Januari. Kita lagi bikin film Gereja Setan sama Mongol, Kak Jonas. Terus jatuh dari sling, itu cukup tinggi tuh. Nah kita pikir jatuhnya mendaratnya di leher kan. Karena kalau mendarat di leher terus leher patah, itu bahaya banget. Banyak saraf. Bisa meninggal atau lumpuh ke bawah kata dokter kan. Kita pikir nih, udah fix banget di sini nih di leher. Ya. Jadi kita semua satu lokasi sampai tim tuh udah nggak karuan lah. Tapi untungnya banget nih, alhamdulillahnya ternyata di pundak sini jatuhnya, Cederanya. mendaratnya. Oke. Jadinya bengkak doang di pundak, cuman tetap sakit sih. Cuman at least kan nggak di leher ya. Kalau di leher kan bahaya. Sebelah mana tuh cederanya? Nggak Coba usah, Bu. mau ngapain? Ngapain? Nggak akan cedera. Harus gitu diperjelas gitu ya. Enggak. Sebetulnya dia yang nyuruh ngomong loh. Iya dia bongkar. Itu mainan kita, Bi. Pokoknya semoga rezekinya semakin banyak, dia bisa membanggakan, membahagiakan orang tua. Sukses buat Richard Event. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Untuk kau simpan cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban. Wow, luar biasa. Umur 75 dan 74 tahun, keren sekali. Luar biasa ya. Galak. Om Phil dan Tante Anneke, nggak apa-apa boleh berhenti gantian ya. Om Phil, Tante Anneke, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar, sehat ya? Luar biasa. 75 tahun, Om Phil. 73 tahun. Oh, Tante Anneke 74 tahun, wow. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Tante Anneke, boleh silakan aja dulu, duduk. Oma, Opa. Maaf. Iya. Ya ditaruh aja. Oh, kita panggilnya Oma Opa aja ya. Oma Iya, Opa Oma silakan, Opa, boleh duduk. Iya, makasih. Oma dan juga Opa ini memberikan inspirasi buat yang muda-muda juga ya. Oma dan Untuk Opa aja olahraga. tadi kuat begini. Karen naruh begitu dia ada suara. Ada yang 40 pada umurnya. Aduh. Opa sama Oma tuh mulai olahraga rutinnya itu sejak kapan? 10 tahun belakangan udah konsisten. 10 tahun? Iya, tapi awalnya lebih dari itu sudah sedikit Aha. konsistennya 5-10 tahun ini. Oke, 5-10 tahun lebih konsisten lagi ya. Kalau Opa olahraganya apa aja Opa? Selain workout yang daily dilakukan, olahraga lain itu bulu tangkis juga. Bulu tangkis, Iya. oke. Kalau Oma? Bulu tangkis juga, Oma. Bulu tangkis, lari, angkat barbel. Wow. Iya. Emang dari muda sukanya memang seperti itu ya, Oma sama Opa? Atau komitmen berdua untuk olahraga? Motivasinya? Iya. Iya, memang apa namanya? Saya rasakan dulu kan saya sakit, suka pusing ke dokter melulu, ke dokter. Terus anak saya Patrick itu arahkan, coba Mama olahraga. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah berat-berat, dikit-dikit. Saya awalnya ragu ya, soalnya takut kan. Tapi setelah terus-terus saya rasakan Malah Enak di badan gitu ya. sudah jadi vitamin, sudah jadi obat saya. Sudah nggak pernah minum obat sampai sekarang. Oke. Tapi Oma sama Opa konsultasi ke dokter juga nggak? Maksudnya untuk tulang, untuk apa? Lutut persendian. terlebih ya. Jadi kalau lutut serta dengan olahraga saya udah nggak pernah sakit. Kalau umpama sakit berasa sedikit, saya olahraga aja sembuh. Oh gitu. Oh, gitu. Tetap minum susu, Oma?
Apa suplemen? Suka Susu tulang ya. Susu tulang. Kalau opa mah sering opa. Kalau saya lain kali sudah enggak. Oke. Tapi vitamin minum dong, pasti vitamin. Enggak. Enggak ada vitamin, saya minum makanan aja, sayur-sayur, Wow. ikan. Tapi ya guys, memang orang tua dulu sama kita beda banget. Orang tua dulu tuh makanannya memang betul-betul sangat sehat. Iya betul. Makanya di usia segini juga badannya sehat-sehat aja. Oma sama Opa yang memberikan motivasi terbesar tadi selain anak siapa lagi yang selalu memberikan support? Kalau sekarang kan udah ada YouTube ya. Oh, nonton di YouTube. Nonton YouTube. Suka YouTube. Oh, oke. Tapi anak saya Patrick itu konsisten buat saya ya. Coba mama lakukan gerakan ini. Saya coba. Takut deh mama takut. Coba. Atau coba. Mas Patrick ini instruktur. Iya, jadi coach pelatih buat saya. Oh, oke. Jadi saya yakin dia meyakinkan Mengerti gitu saya ya, ya, karena mulai saya latihan rutin, saya lebih fit. Oke. Lebih fit. Oma sama Opa seminggu bisa berapa kali olahraga? Kalau workoutnya saya seminggu 6 kali. Seminggu 6 kali. Seminggu 6 hari kali. hari ketujuh aja ke gereja enggak kita istirahat total. Tapi 6 hari itu bangun pagi, exercise dulu biasa, pemanasan, mulai saya workoutnya kurang lebih ada 15 item. Wow, oke. Jadi- Untuk workout ya. Iya. Hebat pisan si Opa. Bagus Dan karena bisa selesai dalam kurang lebih 1 jam. Iya, harus tetap menjaga otot, harus tetap Iya, ada. otot, ya. Kita juga mau kasih lihat ini Oma Anneke kemarin baru saja memecahkan rekor, katanya mengangkat beban sampai 400 kilo katanya. 40 kilo ya. 40 kilo. Kita mau kasih lihat. Wah, keren banget Oma. Deadlift itu 40 kilo. Ya, kalau mau angkat itu harus pemanasan benar. Iya. Saya rasa ya harus pemanasan betul. Apa pemanasan yang ininya banget? Ya push up, plank. Mau challenge pelet boleh? Enggak. Gini tantang. Ya Enggak challenge pasti pelet. buatan Oma sama aku. Ya aku yakin kalau gitu. 1 menit aja, 1 menit aja. Oma 40 kilo tapi sempat ada ini nggak keraguan dalam diri, ini aku di usia 74 tahun bisa nggak di deadlift 40 kilo? Anak saya yakinkan saya, mama bisa pemanasan udah bagus, udah prima katanya dia bilang. Ya udah coba, ternyata bisa. Berdua malah sama bapak pernah 80, berdua. Oh, 80. Saya sendiri deadlift itu bisa 70. wow. Oma bisa, aku tadi baru bilang, Karen lu belum tentu bisa 80 kilo Karen. Keren loh, sampai 70 kilo Sendiri. Opa pernah deadlift ya? Iya. Sempat ada cedera nggak sih Oma sama Opa? Puji Tuhan sih enggak. Gitu kan, enjoy aja. Enjoy aja. Happy ya? Happy. Oke. Dan yang penting pemanasan duluan. Pemanasan, Jangan langsung pemanasan, angkat. Iya, takut badannya kaget ya. Ya, Kaget. betul. Oma sama Opa kita Jadi mau di stretching dulu. itu penting ya pemanasan. Kita mau kasih lihat sebuah artikel ini tentang Oma Anneke. Sempat alami sakit jantung, Ibu Anneke sampai dilarang olahraga oleh dokter. Pernah dilarang sama dokter? Betul, karena saya dulu dokter pernah vonis saya penyumbatan ya harus minum obat seumur hidup. Saya nggak ngomong-ngomong ke siapa-siapa, saya pikir Ke Opa juga ngomong? saya nggak ngomong kalau saya mau Ada minum jantung obat. gitu ya Opa. Penyumbatan. Untuk dokter kasih tahu jantung sudah tahu, Oh. karena harus minum. Cuma yang saya nggak kasih tahu, loh harus minum obat seumur hidup. Gimana ginjal saya? Maksudnya bodoh-bodoh saya berpikir kan, gimana caranya? Saya lepas pelan-pelan Obat ya? obatnya. Lepas pelan-pelan, ya saya olahraga sedikit-sedikit. Tapi waktu itu belum yakin penuh ya, masih ada khawatir, wajar. takut. Soalnya suka pingsan. Tapi dengan saya olahraga rutin, Udah nggak pernah pingsan pernah. lagi. Opa, Oke. Opa tahu nggak saat itu Oma pelan-pelan ternyata meninggalkan obatnya? Nggak tahu. Dirahasiakan aja. Dirahasiakan. Dirahasiakan, tahu-tahu kok sudah nggak pernah Pernah komplain, udah pernah ke dokter. nggak pernah ke dokter. Tapi nggak pakai ring kan Oma? Enggak. Oma berarti sekarang ya yang tadi aku tanya, berarti selama Oma olahraga yang luar biasa itu ada konsul ke dokter nggak? Maksudnya dok, saya saya sekarang olahraganya ini, boleh nggak dok? Itu gitu nggak? Enggak. Saya nggak ke sana ke dokter lagi, saya pikir ntar ya menurut ilmunya dia pikir ntar ibu harus minum obat. Nah, saya nggak enak, saya pikir saya percaya aja keputusan saya. Yakin. Yang luar apa namanya, biasa. yang anak saya bilang Oke. kalau mama rutin latihan pasti sembuh. Wih, Oma luar sama Opa biasa. sudah berapa tahun berumah tangga?
Udah mau 51 bulan Desember ini. Wow. Apa rasanya di usia yang tidak lagi muda masih bersama dengan istri tercinta, olahraga setiap hari itu buat Opa itu berkat yang luar biasa pasti ya. Iya, berkat luar biasa. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Apa rasanya di usia yang tidak lagi muda bersama pasangan berolahraga setiap hari Om? Senang. Malah kami ingin berbagi kepada yang lain, mulai dari anak-anak kami ajak untuk latihan, untuk olahraga. Jadi saya sama Bapak suka kasih latih anak-anak kecil. Di komplek rumah. Ya, Oke. Ini kita juga mau kasih lihat ya. Oma sama Opa kemarin sempat narik ban mobil katanya. Coba kita mau kasih lihat. Kalau lagi kayak gitu tuh tetangga-tetangga suka tanya nggak? Maksudnya kayak tiba-tiba ingin juga melakukan seperti yang Oma Opa lakukan. Mereka cuma tetangga-tetangga ngintip, ada yang suka hati-hati. Ya mungkin kami pun juga akan menyampaikan pesan yang sama, hati-hati, khawatir. Tapi kita enjoy aja, nggak apa-apa. Oke. Itu ban itu beratnya berapa ya Opa? Kurang lebih. Kemarin yang kita tarik ini 15 kilo. 15 kilo. 15 kilo satu. Kalau ditumpuk 3 sekitar 30-an. Pernah numpuk berapa paling banyak? 3. Itu untuk apa sih Oma Opa? Katanya untuk sakit belakang, terus untuk nih kaki. Oh, oke. Betis, biar kuat Apa? betisnya. Jantung kedua katanya di betis ya. Jadi buat kekuatan otot itu. Betul, jantung kedua di betis. Enggak ada saraf kejepit atau apa segala macam. Dulu pernah, sebelum saya olahraga pernah saya saraf kejepit. Nafas aja sakit. Coba dipijit. Terus anak saya suruh rendam es. Rendam es, ya Allah kayak atlet loh, Apanya Ma. yang rendem mah? Kakinya? Belakangnya, kan nggak bisa gerak. Waktu kejepit itu nggak bisa gerak. Oke. Anak saya pijit. Jadi kalau sakit pinggang direndam es. Oh, itu sekarang udah nggak pernah saraf kejepit lagi. Udah nggak pernah. Tuh, tukang kendang. apa? Itu soalnya tukang kendang kita sama kejepit tapi kejepit utang. Kak Karen kan suka sakit pinggang tuh. Iya pakai es ya ternyata Ya bisa pakai ya. es. Enggak, Karen Gak mungkin. ada ya, gue belum. Tapi boleh nih Karen. Boleh ya. Coba ya olahraga gini boleh. kita Sama mau Opa boleh tantang ya. Oma sama Izin Opa ya. untuk menarik bannya yang tadi seperti Kuat tadi. ya Oma Opa ya. Kami Ini pastikan berapa dulu kilo? kuat ya. Ini 15 kilo berarti ya. 15 kilo, iya. Oke. Oma sama Opa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Luar biasa. disakuin aja, disakuin. Sakuin aja. Kau sajikan. Ya. Silakan Kita Opa pasang sama musik Oma lagu bersiap-siap. agak ke Wah, bawah. Omanya nih semangat banget loh Sobat Ambiar kalau kita lihat ya. Ini Agak membuat ke kita tuh bawah. harusnya buat yang jarang olahraga, harusnya tergerak hatinya untuk juga berolahraga. Benar. Karena sebenarnya olahraga ini bukan hanya menjaga tubuh atau kesehatan Bisa, buat Oma. kita, tapi buat orang-orang sekitar kita juga. Betul, dan Yang bonusnya badan bagus seperti Rian dan Kak Dewi ya. penting. Amin ya Allah. Oke, boleh ya? Seksi yuk. Sudah siap? Body. Oma sama Opa, boleh. Ini dia. Opa Phil dan Oma Anneke. Silahkan. Balik lagi Oma Opa, ayo. Ayo Balik lagi. Oma Opa. Silahkan, Oma sama Opa balik lagi. Ayo, Oma. Ini dia Oma, Iya agak repot ya Opa. Opa Phil. Wah, sehat selalu Oma dan juga Opa. Ya, termasuk Sobat Ambiar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sang ambyar, pagi-pagi ambiarkan sang ambyar. Hei, hei, geger. Pagi-Pagi Ambiar. Gak berasa ya Geger, kalau geger, kita geger, seru geger, tuh. geger. Terima kasih. Ya, Habib terima kasih salam buat Ibu Kartika Habib, ya. Habib, Selamat terima sekali kasih lagi. ya. Buka rebut, selamat Semuanya ya terima sayang. kasih ya. Buat Richard, Kak terima Rica, kasih, Richard. semangat Kak ya, Rica, sayang. semangat. Sobat Ambiar Buat ketemu tahun Abang. depan kalau dari aku ya. Kamu mau kemana? Mau pamit ke luar negeri ya? Iya. Iya, enak Terima banget kasih dong. buat Oma Opa. Terima kasih buat Mas. Richard, terima kasih banyak. Oma, Opa, Opa sehat selalu terus ya. sayang, Richard sehat terus. Akhirnya ya. kita ketemu tahun depan ya. Iya, ketemu ya, 2026 Kak ya. Karen. Buat liburan buat Karen Delano ya. Terima kasih Semoga ya. bahagia liburannya ya. Iya, Karen, Terima Ya. kasih. Liburan kita kembali lagi besok jadi pagi-pagi. Iya, Sampai dadah. jumpa. Geger. Terima kasih.